Kakak percaya kita semua dalam keadaan yang luar biasa, amin. Yuk yang sudah siap buat beribadah, kita gak main-main lagi, gak ada lagi yang makan dan gak ada lagi yang tidur-tiduran karena kita mau beribadah buat Tuhan, amin. Yuk semuanya kakak undang kita semua untuk bangkit berdiri karena kita mau memuji Tuhan. Mari sama-sama kita bersemangat untuk memuji Tuhan, amin. Kita percaya kalau kasih Tuhan indah, amin. Sama-sama ya. Katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, dari awal katakan. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Apa? Yesus Indah-indah, oh indah. Katakan lebih indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sekali lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit. Apa? Lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, lebih lagi. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesusku, sama-sama katakan. Oh Yesusku, sekali lagi. Oh Yesusku, berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yang percaya kalau hari ini adalah hari yang bahagia, mari sama-sama katakan yes. Mari sama-sama kita bertepuk tangan dan lebih semangat lagi. Sama-sama katakan ya. Hari ini ku
Mari adik-adik, kita yang udah merasa terberkati karena pujian kita, mari kita duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Sebelum kita mau dengerin firman Tuhan, kita mau ketemu sama Tuhan Yesus, amin. Yuk, boleh tutup matamu. Tuhan Yesus, hari ini kami datang ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Karena kami kangen banget sama Tuhan Yesus. Tuhan, sebelum kami mendengarkan isi hati-Mu, kami mau ketemu sama Tuhan Yesus. Tuhan datang ya, kami kangen banget sama Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi dengan lembut katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari sama-sama katakan, saat Kau berfirman, ku menang. Saat Kau bertindak, hidupku
berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih buat pagi ini. buat pagi ini. Tuhan, Tuhan, sebentar sebentar kami mau dengar Kami mau dengar firman Tuhan. firman Tuhan. Urapi setiap kami setiap kami supaya supaya mengerti mengerti isi hatimu. isi hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. kami siap mendengarkan firman Tuhan. Siap mendengarkan Yang siap dengerin firman sama-sama katakan Amin. amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Adik-adik boleh kembali duduk. Shalom adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sandi. Kakak senang banget setiap kali kakak bisa cerita di sini. Kakak bisa ketemu sama kalian walaupun cuma lewat online ya. Karena setiap minggu Kak Sandi selalu dikirimin video. Itu Kak Sandi dapat foto. Itu anak-anak tuh setia beribadah setiap minggu. Nah bahkan ada satu orang anak, kakak lupa namanya. Dia ibadah di MPI jam 2. Ya, bahkan dari awal kita sekolah minggu online di bulan April kalau nggak salah ya, Maret atau April, sampai hari ini dia tuh nggak pernah bolong ibadahnya, selalu ikut. Coba kasih tepuk tangan dulu. Wah luar biasa sekali. Kak Sandi yakin dan percaya pasti banyak anak-anak yang kayak anak itu. Cuman Kak Sandi nggak lihat aja fotonya ya. Kak Sandi percaya kalian semua setia beribadah ya. Nah sekarang Kak Sandi mau cerita, kita langsung masuk ke firmannya ya. Oke, nah jadi ini judulnya adik-adik, nubuat atau kuasa perkataan. Nah sebelum kita masuk ke ceritanya, kakak mau kasih ayat hafalannya dulu ya. Silakan Kak Aca bisa bantu bacain. Mazmur 8 ayat 3. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Oke, dari ayat ini Tuhan mau kasih tahu bahwa di dalam mulut adik-adik itu ada kuasa. Bahkan dari adik-adik, dari bayi, dari kecil itu Tuhan sudah letakkan kekuatan atau kuasa untuk membungkam musuh. Maksudnya apa? Kakak akan ceritakan lebih jelas lagi ya. Nah, next dulu. Apa arti dari nubuat? Tadi kan judulnya nubuat atau kuasa perkataan. Nah, nubuat itu ada dua artinya adik-adik. Kak Aca bisa bacakan yang pertama? Menyatakan lebih dulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya melalui perantaraan seorang nabi atau orang yang dipilih Tuhan. Oke, jadi yang pertama arti nubuat itu bisa berarti satu peristiwa itu yang dinyatakan terlebih dahulu. Padahal peristiwa itu belum terjadi adik-adik. Jadi dalam tanda kutip ya, itu bisa dikatakan rahasia Tuhan. Tuhan kasih tahu dulu nih apa yang akan terjadi di masa depan. Contohnya ada nggak? Ada. Adik-adik ingat nggak? Beberapa tahun yang lalu gereja kita ini belum kayak sekarang. Belum ada gedung baru, belum ada lapangan parkir yang luas di belakang itu. Ada hamba Tuhan yang datang ke sini. Dia berkhotbah. Lalu dia ngomong kayak gini. Dia bernubuat, nanti gereja ini, GBI MPI ini akan menjadi gereja yang besar. Akan banyak orang-orang beribadah ke sini. Dan ternyata adik-adik beberapa tahun kemudian apa yang dinubuatkan oleh pendeta itu benar-benar terjadi adik-adik. Coba berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Dulu ya kapasitas gereja itu cuman paling 1.000 atau 2.000. Tapi sekarang itu bisa 4.000 sampai 5.000. Artinya apa yang dinubuatkan itu benar-benar terjadi. Nah sekarang arti yang kedua, Kak Aca. Pesan yang diturunkan dari Tuhan kepada nabi atau orang yang dipilih Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Nah jadi nubuat juga bisa berarti pesan yang disampaikan kepada seseorang yang dipercaya oleh Tuhan untuk disampaikan kepada manusia. Contohnya ada nggak? Ada. Kakak kasih tahu. Ada yang kenal nggak dengan ini? Nah, ada yang kenal dengan foto ini? Ini adalah Opa Niko atau pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Nah, beliau adalah gembala induk kita GBI itu di pusat di Jakarta. Nah, pada tahun 2019 beliau mendapat pesan dari Tuhan akhir-akhir 2019 ya. Beliau mendapat pesan dari Tuhan bahwa tema dari tahun 2020 ini adalah ini. Masih ingat gak adik-adik? Setiap minggu loh dikasih tahu oleh kakak yang cerita. Nih, tahun 2020 adalah tahun a new dimension atau tahun dimensi yang baru. Nah,
Waktu itu kita dengar new dimension, dimensi yang baru. Apa ya artinya? Kita nggak tahu ya. Tapi tahun 2020 ini dunia dikejutkan dengan virus COVID-19. Dan virus ini membuat semua kehidupan kita itu jadi berubah. Yang dulunya sekolah, kayak biasa kan ke sekolah. Tapi sekarang nggak boleh adik-adik. Adik-adik sekolahnya lewat online di rumah. Yang dulu mau pergi ke Jakarta atau ke luar negeri naik pesawat bisa langsung kan. Tapi sekarang nggak boleh. Adik-adik harus rapid test dulu ke rumah sakit. Kalau hasilnya bagus atau negatif baru adik-adik boleh berangkat. Nah artinya apa? Kehidupan kita itu semuanya mengalami dimensi yang baru. Kehidupan yang baru. Itu pesan yang Tuhan berikan kepada gembala induk kita Opa Niko. Nah firman yang hari ini Kak Sandi mau sampaikan itu ada hubungannya dengan nubuatan dan perkataan kuasa. Nah kakak akan kasih lihat satu buah video klip cerita tentang seorang nabi namanya Nabi Yeskiel. Nah adik-adik jangan takut ya karena nanti di video ini ada tulang-tulang dan sebagainya. Adik-adik gak perlu takut, ada tengkorak. Kenapa adik-adik gak perlu takut? Karena ini ada di firman Tuhan. Justru adik-adik akan melihat mukjizat Tuhan yang luar biasa. Ya, sekarang kita saksikan bersama-sama. Jadi Yeskiel bercerita, kuasa Tuhan meliputi aku. Ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Lembah ini penuh dengan tulang-tulang adik-adik. Adik-adik bisa lihat banyak tengkorak. Ia membawa aku melihat tulang berkeliling dan sungguh amat banyak di lembah itu. Lalu dia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah, hai tulang-tulang kering, dengar firman Tuhan, aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan kepadaku. Kedengaranlah suara berderak-derak, tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Saat aku perhatikan, urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah kepada orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti yang diperintahkan, dan nafas hidup masuk ke dalam mereka. Mereka bukan cuma hidup, tapi mereka menjejakkan kakinya menjadi suatu tentara yang sangat besar. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Nah, apa yang adik-adik lihat di video tadi, itu bukan film adik-adik. Tapi itu benar-benar terjadi dan tercatat di Alkitab. Nah, hari ini kakak akan jelaskan secara singkat ya, poin-poin yang bisa kita pelajari dari cerita tentang Yeskiel ini. Oke. Nah, yang pertama, Yeskiel itu dibawa oleh Tuhan dengan kuasa roh ke dalam suatu lembah yang penuh dengan tulang-tulang kering. Jadi di lembah itu semuanya tulang adik-adik, tengkorak. Nah, lalu Tuhan tanya sama Nabi Yeskiel, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali?" Lalu Yeskiel menjawab, "Ya Tuhan, Engkau yang mengetahui." Maksudnya dia kembalikan lagi sama Tuhan. Dia nggak jawab iya, tapi dia berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengetahui." Nah, seandainya hari ini kakak ajak adik-adik berpikir sedikit ya. Misalnya adik-adik jadi Yeskiel nih, ditanya oleh Tuhan, "Dapatkah tulang-tulang kering ini hidup kembali?" Apa jawaban adik-adik? Bisa atau enggak hidup lagi? Bisa enggak ya? Kalau Kak Sandi, mungkin Kak Sandi akan jawab, kayaknya nggak bisa deh Tuhan hidup lagi. Kan udah jadi tulang, udah jadi tengkorak. Bagaimana mungkin bisa hidup kembali? Nah, hari ini poin yang mau kita pelajari. Nih, poin yang pertama. Poin yang pertama yaitu bagi Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Tuhan bawa Yeskiel ke dalam lembah yang penuh tulang kering karena Tuhan mau menunjukkan kepada kita semua dan kepada Yeskiel bahwa Ia Tuhan yang
luar biasa, yang maha kuasa, yang bisa membuat keadaan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Sekali lagi kakak ulang ya. Tuhan mau kita percaya kepada Tuhan, ya. Keadaan yang tidak mungkin Tuhan bisa ubah menjadi keadaan yang mungkin. Tulang kering itu bisa berbicara atau melambangkan tentang orang yang sudah nggak punya harapan. Atau keadaan yang mungkin nggak bisa berubah lagi. Kakak kasih contoh biar adik-adik lebih ngerti ya. Nah, misalnya nih, adik-adik punya papa mama yang mungkin saat ini lagi sakit. Kakak nggak tahu ya, mungkin ada di antara kalian yang papa mamanya sakit. Lalu dokter ngomong kayak gini, papa mama nih sudah nggak bisa sembuh lagi. Sudah nggak ada harapan lagi. Tapi melalui firman hari ini kakak mau kasih tahu, Tuhan ajar kita apa yang nggak mungkin itu bisa menjadi mungkin dengan cara adik-adik bernubuat, adik-adik berkata kepada masalah ini. Sama kayak Yeskiel, dia bernubuat kepada tulang kering itu, dan tulang kering itu adik-adik lihat itu tumbuh kembali. Nah, ketika adik-adik berkata-kata kepada masalah, adik-adik ngomong sama Tuhan, adik-adik ngomong di doa nih, bernubuat. Benar Tuhan, dokter ngomong papa gak mungkin sembuh, mama gak mungkin sembuh. Tapi aku percaya, aku punya Tuhan yang besar. Di atas kayu salib, oleh bilur-bilurnya, papa atau mamaku sudah disembuhkan. Dan aku percaya, aku akan menerima kesembuhan itu. Itu poinnya. Yang kedua, kakak kasih contoh lagi supaya adik-adik lebih ngerti. Mungkin ada di antara kalian yang papa mamanya tuh ngelarang kalian untuk beribadah ke gereja. Ada loh. Jadi yang cuma boleh ke gereja, contoh mamanya aja, papanya nggak mau ke gereja. Ada, kakak ada ketemu beberapa anak sekolah minggu yang kayak gitu. Nah, apa yang kalian lakukan dengan keadaan seperti ini? Apakah kalian menyerah atau kalian mengeluh? Enggak, kakak mau kasih tahu kalian. Kalian harus ngomong sama masalah ini. Kalian harus berdoa, kalian harus bernubuat. Kalian katakan, satu orang percaya seisi rumahku akan diselamatkan. Aku percaya semua keluargaku akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Adik-adik katakan itu, adik-adik bernubuat itu. Adik-adik akan lihat nanti pada waktunya Tuhan itu semua akan indah. Papa mama pasti akan dimenangkan. Kenapa kakak bisa cerita seperti ini? Kakak punya kesaksian. Kalau boleh, kakak mau bersaksi kurang lebih 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ya, tahun 2010. Waktu kakak lagi berdoa, lagi ibadah di gereja, itu minggu pertama, waktu lagi perjamuan kudus. Tahu ya perjamuan kudus nih kakak ada bawa, ini roti dan anggur kayak gini. Jadi waktu kakak lagi angkat roti kayak gini, lagi berdoa, tiba-tiba Tuhan ngomong sama Kak Sandi, beneran. 2 minggu yang lalu kita belajar ya, Tuhan bisa ngomong dengan kita secara langsung ataupun gak langsung, yang Kak Noven cerita. Nah waktu itu beribadah, Kak Sandi dengar suara Tuhan, tapi bukan audible kayak gini, kalian dengar suara kakak gini, bukan. Tuhan ngomong dengan Kak Sandi itu melalui hati. Waktu kakak doa angkat ini, Tuhan ngomong kayak gini, kau doa untuk cecemu, kakak perempuan maksudnya, yang belum hamil, aku akan berikan dia kehamilan di tahun ini. Kenapa kakak berdoa kayak gitu? Karena cecenya Kak Sandi itu udah menikah 4 tahun, 5 tahun, dia gak punya anak. Udah berobat kemana-mana, bahkan ke orang pinter. Dia belum percaya ya waktu itu, dia bukan orang Kristen. Kak Sandi tahu itu, Kak Sandi bawa dalam doa, Kak Sandi juga ikut sedih. Di hari kakak ibadah itu, waktu kakak angkat perjamuan itu benar-benar Tuhan ngomong sama kakak. Kakak nangis, kakak berdoa sungguh-sungguh, dan apa yang terjadi? Di tahun itu, Cece Ko Sandi melahirkan. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sekarang, Cecenya Kak Sandi sudah punya 3 anak. Wow, Tuhan itu luar biasa. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke poin selanjutnya. Nah, lalu Tuhan berkata kepada Yeskiel, bernubuatlah kepada tulang-tulang kering ini. Katakan kepada tulang kering ini, aku akan memberikan nafas hidup kepadamu. Dan aku akan membuat kamu hidup, supaya kamu tahu bahwa akulah Tuhan. Lalu Nabi Yeskiel ini melakukan perintah Tuhan dengan bernubuat. Ketika dia bernubuat, terdengar suara seperti yang kita nonton video tadi. Tulang-tulang yang tadi berserakan, berkumpul menjadi satu tubuh. Jadi tubuh tengkorak itu, lalu tumbuh daging, tumbuh urat dulu, otot, daging, lalu kulit.
tapi mereka belum hidup. Tuhan sekali lagi menyuruh Nabi Yeskiel bernubuat, katakan kepada nafas hidup dari 4 penjuru masuk ke dalam tubuh itu. Lalu setelah nubuat yang kedua, adik-adik lihat, nih bukan hanya tengkorak itu menjadi hidup, tulang-tulang itu menjadi hidup, tapi tulang-tulang itu menjadi satu pasukan yang sangat besar sekali adik-adik di lembah itu. Nah, kakak mau tanya sama adik-adik, siapa yang membangkitkan tulang-tulang kering itu menjadi satu pasukan besar? Nah, itu adalah Tuhan melalui Nabi Yeskiel. Nah, sama kayak adik-adik, Tuhan juga mau pakai adik-adik, melalui adik-adik. Mungkin bisa ada teman yang punya masalah, melalui adik-adik dengan doa, itu bisa terjadi mukjizat. Jadi tetap dari Tuhan, tapi melalui adik-adik. Tuhan akan pakai adik-adik untuk sebagai alatnya untuk melakukan mukjizat adik-adik. Poin yang kedua adalah setiap perkataan kita itu mempunyai kuasa. Maksudnya apa adik-adik? Nah, mulut kita ini adik-adik itu punya kuasa, lidah kita. Seperti yang kakak katakan pertama kali di ayat hafalannya, punya kekuatan, punya kuasa. Jadi adik-adik hati-hati gunakan lidahnya. Jangan sampai adik-adik mengeluarkan kata-kata yang enggak baik, kata-kata yang jahat, kata-kata yang kotor. Kakak kasih contoh ya. Misalnya mungkin adik-adik hidupnya enggak seberuntung temannya yang lain. Hidupnya sederhana, mungkin enggak punya mobil. Lalu adik-adik mengeluh dan berkata seperti ini, Tuhan, sedinian hidup aku Tuhan, kayaknya aku nggak punya masa depan deh Tuhan. Adik-adik nggak boleh kayak gitu. Justru adik-adik harus bernubuat dan berdoa. Adik-adik harus katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku percaya hidupku akan baik. Karena Tuhan mempunyai rancangan Tuhan atas hidupku adalah rancangan damai sejahtera. Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh harapan kepadaku. Tuhan akan mengangkat aku menjadi kepala dan bungkak ekor. Adik-adik harus ngomong kayak gitu. Adik-adik harus percaya karena kita punya Tuhan yang besar. Adik-adik nggak boleh ngomong yang nggak baik, ngomong yang jahat dan sebagainya. Nah, selain itu, adik-adik juga harus berhati-hati bukan cuma dalam berkata-kata, tapi melalui media sosial dengan jari adik-adik. Adik-adik nggak boleh ketik sesuatu yang nggak baik. Sesuatu yang jahat, sesuatu yang gak enak untuk dibaca. Itu juga termasuk adik-adik. Karena ketika kita ngomong sesuatu yang gak baik, sesuatu yang jahat, kuasa kita bisa hilang adik-adik. Tuhan udah kasih kita kuasa di mulut kita, itu bisa hilang. Jadi adik-adik pastikan adik-adik jaga baik-baik ya kuasa ini. Oke, yang ketiga nih, yang terakhir. Di gambar yang sebelah kiri, Tuhan menjelaskan kepada Nabi Yeskiel seperti ini. Bangsa Israel itu keadaannya sudah kering, putus asa, dan mati. Tapi Tuhan menyuruh Nabi Yeskiel bernubuat kepada orang Israel bahwa dia mau membangkitkan orang Israel. Nah, yang sebelah kanan jadinya. Yang tadinya sebelah kiri nggak ada harapan, tertunduk, lesu, sedih. Jadi yang sebelah kanan yang penuh dengan harapan. Nah, maksudnya apa adik-adik poinnya? Nih kakak mau kasih tahu. Yang ketiga nih. Tuhan itu mengasihi kita. Kalau adik-adik baca Alkitab ya, di Perjanjian Lama, itu bangsa Israel itu sering banget diampuni Tuhan berulang-ulang kali, dikasihi oleh Tuhan, tapi berulang-ulang kali menyakiti hati Tuhan lagi. Beribadah kepada Allah lain, berbuat dosa, enggak mau taat perintah Tuhan, menolak nabi Tuhan, itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tapi kabar baiknya, Tuhan kita Tuhan yang setia. Dia selalu mau menerima setiap kita yang bertobat, kita merasa bersalah, kita datang sama Tuhan. Kita berjanji enggak mengulangi lagi kesalahan kita. Tuhan akan selalu setia menerima kita apa adanya. Kakak mau kasih tahu adik-adik, mungkin di antara kalian yang hari ini gak pernah ibadah lagi, gak pernah baca Alkitab lagi, kalian merasa, aku pantas gak ya? Aku pantas gak ya datang sama Tuhan lagi? Kakak mau kasih tahu, tangan Tuhan selalu terbuka untuk adik-adik. Kapanpun dia akan selalu menerima adik-adik. Hari ini kakak mau ajak adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi datang sama Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi hidup untuk Tuhan.
Yuk kakak undang adik-adik bangkit berdiri yuk semuanya. Kakak undang para pemusik boleh maju ke depan. Yang sudah berdiri boleh tutup matanya. Ambil sikap doa yang terbaik. Kalau ada papa mama yang temenin adik-adik, saya undang dengan hormat. Kita sama-sama bangkit berdiri yuk papa mama. Kita datang sama Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Sekali lagi ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Dari awal yuk kita naikkan pujian ini. Katakan tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Kakak lupa kasih tahu tadi, Kak Sandi lupa kasih tahu. Cece Kak Sandi bukan cuman dikasih anak oleh Tuhan, tapi hari ini dia sudah percaya dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Coba berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Jadi Tuhan itu benar-benar Tuhan yang luar biasa, yang bisa menjawab setiap doa kita, jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Yuk adik-adik tutup matanya yuk. Mari datang sama Tuhan. Pagi hari ini musik terus memuji Tuhan. Mari datang sama Tuhan ya adik-adik. Mari sekali lagi kita katakan. Di saatku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari adik-adik datang sama Tuhan pagi hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Apapun keadaanmu pagi hari ini, mari ngomong sama Tuhan. Mari berdoa sama Tuhan. Bernubuat kata Tuhan. Apa yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Tuhan adik-adik. Mari sekarang berdoa untuk Tuhan. Bawa setiap masalahmu adik-adik. Papa mama bawa. Datang sama Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya, kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang hebat. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu ya Tuhan. Tambahkan iman kami ya Tuhan, supaya kami bisa percaya ya Tuhan, Engkau sanggup dan mau menolong setiap kami ya Tuhan.
Tuhan kuduskan ya Tuhan setiap kami. Kuduskan mulut kami ya Tuhan. Biarlah ada kuasa-Mu ya Tuhan. Taruh kuasa-Mu melalui setiap perkataan kami ya Tuhan. Ketika kami berdoa ya Tuhan, orang-orang disembuhkan ya Tuhan. Mukjizat-Mu terjadi ya Tuhan. Pakai setiap kami ya Tuhan. Pakai setiap adik-adik ya Tuhan. Bahkan dari masa kecil mereka ya Tuhan. Adik-adik angkat tangannya yuk. Mari angkat tanganmu adik-adik. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat ya Tuhan. Engkau memberkati Tuhan. Engkau menjagai. Engkau melindungi mereka ya Tuhan. Luputkan daripada yang jahat. Pelihara hidup mereka ya Tuhan. Tuhan berikan masa depan yang penuh dengan harapan. Mereka akan menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan akan terus angkat mereka naik tinggi dan tidak akan turun ya Tuhan. Mereka seperti Raja Wali ya Tuhan, yang akan terus terbang tinggi ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan. Pakai mereka ya Tuhan, agar banyak orang-orang bisa diselamatkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Biarlah malaikat Tuhan melindungi kami, menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Ini persembahan kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Adik-adik yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Sampai ketemu lagi minggu depan. Adik-adik, sekarang kita sedang berada di era Pentakosta ketiga. Adik-adik tahu nggak apa itu Pentakosta ketiga? Kakak kasih tahu ya. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia. Penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan siap memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik jangan lupa ya, kita sekarang lagi ada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa. Yuk adik-adik, kita sebentar lagi akan akhiri ibadah kita pada minggu ini. Kau tak undang kita bangkit berdiri. Kita akan terima berkat daripada Tuhan. Mari buka kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiranmu ke surga. Papa, mama, adik-adik, mbak, suster, semua kakak-kakak, bahkan semua yang mengikuti ibadah ini. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus. Dan penghiburan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai siang ini sampai nanti Tuhan menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di minggu